Komunikasi merupakan transaksi pesan antar lebih dari satu individu, di mana pesan tersebut ditransaksikan melalui sebuah saluran. Saluran di sini dapat berupa banyak hal, termasuklah udara dalam komunikasi langsung, frekuensi, sinyal, bahkan juga media-media yang seringkali digunakan dalam melakukan komunikasi. Dalam mengirimkan sebuah pesan, komunikator ataupun si pengirim pesan melakukan proses encoding, artinya sebuah proses dalam menentukan kode ataupun simbol apa yang pantas digunakan untuk dikirimkan sebagai sebuah pesan, dengan harapan si komunikan dapat memahami ataupun memiliki makna yang sama terhadap pesan yang dikirimkan oleh komunikator. Pesan yang dikirimkan oleh komunikator tersebut diterima oleh komunikan melalui proses decoding, artinya sebuah upaya dalam memaknai simbol ataupun kode yang dikirimkan oleh si komunikator. Dalam merespon pesan yang dikirimkan oleh komunikator tersebut, maka komunikan mengirimkan umpan balik yang juga berbentuk pesan. Dalam proses pengiriman pesan tersebut, komunikan berubah menjadi komunikator, dan proses encoding sebelum pesan dikirimkan juga terjadi pada komunikator yang sebelumnya dianggap sebagai komunikan. Proses ini berlangsung cukup dinamis sehingga sulit untuk dipetakan siapa komunikator ataupun komunikan. Mengacu pada proses tersebut, setidaknya teridentifikasi 8 unsur komunikasi. Yang pertama adalah komunikator, yaitu pihak yang mengirimkan pesan pertama kali. Kemudian komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan. Meskipun susah untuk menentukan siapa komunikator dan komunikan dalam komunikasi yang cukup dinamis, atau yang sering pula disebut sebagai komunikasi transaksional. Kemudian yang ketiga adalah encoding ataupun penyandian, yaitu proses dalam menentukan simbol ataupun kode yang akan dikirim menjadi sebuah pesan kepada komunikan. Selanjutnya adalah penyandian balik, yaitu keadaan pasif dari proses encoding, di mana komunikan berusaha untuk memaknai simbol ataupun kode yang dikirimkan oleh komunikator melalui pesan tersebut. Dan yang kelima sendiri adalah pesan. Keenam adalah respon, yaitu reaksi yang diberikan oleh komunikan terhadap komunikator dalam menyikapi pesan yang diterima tersebut. Selanjutnya adalah umpan balik, yaitu pesan yang dikirimkan oleh komunikan, di mana pada saat ini komunikan telah berubah menjadi komunikator, dan pesan yang dikirimkan tersebut melalui proses encoding. Dan yang terakhir adalah saluran, yaitu media yang mengantarkan pesan dari kedua belah pihak tersebut. Setidaknya terdapat 2 bentuk komunikasi mengacu pada pesan yang ditransaksikan, yaitu komunikasi verbal dan juga komunikasi non-verbal. Dari kedua bentuk tersebut, tentunya masing-masing memiliki keunikan. Biasanya pesan-pesan verbal itu lebih mudah dikendalikan oleh komunikator, namun pesan non-verbal meskipun cenderung susah untuk dikendalikan, namun lebih mudah dipercaya. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang mengandalkan kata-kata dengan bentuk antara lain lisan, yaitu komunikasi yang lebih mengandalkan suara ataupun bunyi, meskipun tidak semua suara ataupun bunyi dianggap sebagai komunikasi verbal. Kemudian bentuk lain dari kata adalah tulisan, di mana pesan disampaikan menggunakan media tertentu tanpa menggunakan suara ataupun bunyi-bunyian tertentu. Unsur utama dari komunikasi verbal itu sendiri adalah kata dan juga bahasa. Yang dimaksud dengan kata adalah simbol ataupun kode yang mewakili sesuatu, baik itu orang, barang, kejadian, ataupun keadaan. Tentunya kode tersebut harus disepakati oleh para pihak yang berkomunikasi agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian unsur yang kedua adalah bahasa, yaitu kumpulan kata yang membentuk sebuah makna, di mana makna tersebut belum tentu sama dari rangkaian kata yang tersedia. Meskipun dapat juga kata-kata yang dirangkai menjadi sebuah bahasa saling memperkuat satu sama lain sehingga makna yang disampaikan dalam pesan tersebut itu menjadi lebih bermakna. Penggunaan bahasa menjadi vital dalam membangun interaksi antar individu, baik itu disampaikan secara tertulis maupun lisan. Manusia memaknai pesan berdasarkan bahasa yang diterima, dan sebaliknya pesan yang dikirim pun bergantung pada kumpulan kata terstruktur yang perlu untuk dikirimkan menjadi pesan. Secara umum bahasa memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah pemberian label ataupun juga penamaan, julukan yang merujuk pada usaha untuk mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Kemudian yang kedua, bahasa juga berfungsi untuk memperkuat ataupun memperlemah interaksi, karena bahasa yang digunakan menekankan pada berbagai gagasan dan juga emosi yang dapat mengundang simpati, pengertian, kemarahan, dan juga kebingungan dari komunikan. Dan yang terakhir, bahasa berfungsi sebagai transmisi informasi, di mana melalui bahasa informasi dapat disampaikan kepada orang lain. Menerima informasi setiap hari dari orang lain, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Mengacu pada tiga fungsi tersebut, maka bahasa dalam komunikasi dapat dimanfaatkan untuk sarana interaksi sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu di mana bahasa dikirimkan oleh komunikator untuk membangun komunikasi dengan pihak lain. Kemudian yang kedua, bahasa dapat memperkuat ataupun melemahkan peran, di mana penggunaan bahasa seringkali dianggap sebagai representasi pengguna. Melalui penggunaan bahasa, seseorang dapat memperkuat ataupun melemahkan peran yang sedang dilakoni oleh pengguna. Contohnya, mahasiswa diharapkan sebagai individu yang mengedepankan kemampuan intelektual, namun peran tersebut bisa menjadi lemah ketika bahasa yang digunakan mengindikasikan bahwa dirinya tidak terpelajar. Contoh lain misalnya dalam sebuah pidato ilmiah, peran dalam pidato tersebut dapat menjadi lemah ketika bahasa yang digunakan cenderung menggunakan bahasa slang, prokem, atau bahkan mungkin juga bahasa-bahasa daerah, sedangkan kontennya itu lebih mengandalkan rumor ataupun isu yang beredar. Peran tersebut dapat diperbaiki sedikit ketika yang melakoni tersebut menggunakan bahasa Indonesia baku, kemudian juga kontennya lebih mengedepankan pengetahuan umum yang sudah dipahami oleh khalayak. Namun peran tersebut akan menjadi lebih kuat ketika bahasa yang digunakan itu cenderung menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa asing yang sudah diadopsi, kemudian juga lebih mengedepankan angka, data dari sumber-sumber resmi. Selain itu, bahasa juga bisa digunakan untuk mengalihkan wacana, yaitu untuk menghindari ataupun mengarahkan pada wacana tertentu, tentunya dengan mengandalkan kemampuan dalam mengidentifikasi wacana yang diperkirakan dapat menarik perhatian dari pihak yang lain. Dan yang terakhir, bahasa juga bisa dimanfaatkan untuk memperkuat ataupun melemahkan pesan yang dikirimkan. Pesan tersebut dapat menjadi lebih tegas ataupun lebih bermakna tergantung dari bahasa yang digunakan. Meskipun selain itu bisa juga dapat diperkuat dengan adanya pengulangan, penggunaan kata ganti, ataupun mengubah posisi dari aktif menjadi pasif dan juga sebaliknya.